مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالغمام. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. لي خمسة أطفي بها أرى الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alainal quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mabadi da'imil baqil mughallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Alhamdulillah. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini, malam Kamis, kita masih seperti biasa mewiridkan, mengistiqomahkan continuity kehidupan kita dalam mengkaji tarikh sejarah sirah Anbiya dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Syekh Ahmad An-Naisaburi nafa'anullah fid dharain amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan kita kajian pada malam ini dan malam-malam sebelumnya dan malam-malam yang akan datang, membuktikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang beruntung, sangat-sangat beruntung, lagi beruntung double, sudah beruntung ketiban untung, kena untung, karena kitalah manusia-manusia yang diakui sebagai keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita mulai kajian, mari kita membaca doa untuk diri kita, untuk keluarga kita. Semoga karena wasilah melihat, mendengar, menyaksikan kajian Qisasul Anbiya di podcast saya Dery yang bermakna Tuan Guru Dery atau perkataan Tuan Guru Dery, semoga mereka yang melihat menjadi wasilah, anaknya yang lagi belajar dimudahkan menangkap ilmunya, saudara-saudaranya yang dalam kesulitan dimudahkan usahanya, mereka
yang sedang meniti karir dimudahkan karirnya, mereka yang sedang promosi jabatan didapatkan promosi jabatannya ya, karena meritokrasi, karena keterampilan, bukan karena korupsi dan nepotisme, dan dijauhkan dari orang-orang yang iri hati dan dengki ya di lingkungan kantor-kantor mereka, dan orang-orang sahabat-sahabat kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, menasawatin kita ini yang lagi pitching tender dengan para kompetitornya, semoga dimenangkan tendernya. Wala likuniyatin sholihah. Allahumma nawaitu taluman wa ta'lima wa nafa wal intifa wal muzara wa tazkir wal ifad wal istifada wa salata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, iftalana abwabal khair, iftalana abwabal arifin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad, Allahumma ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban, wa bihaqqi sayyidina Muhammad, Allahumma ilhaman malaikatil muqarrabin wa hifzul mursalin wa ila hadratin nabi Muhammadin wa ala alihi sholihah. Sallallahu Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bagi yang punya kitabnya cetakan Beirut di halaman 64 paragraf kedua dan ketiga ya. Ini berdasarkan kisah dari perkataan ya Ibnu Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ibnu Ishaqun innama kana taqasimut tis'atu ala tabiyat Sholihin alaihi salam ba'da aqarahum naqatu wa inzaru Sholihun iyahum bil azab. Berkata Ibnu Ishaq, inna makana, sesungguhnya yang menjadikan taqasimut tis'atu, yang membagi 9 orang ala tabiyati Sholihin alaihissalam, yang bermalam dekat di antara ya, artinya bermalam di dekat Nabi Allah Sholeh alaihissalam ba'da aqarahum, setelah ya mereka mencoba membunuh annaqatu onta betina wa inzarin sholihin, dan memberi peringatan Nabi Allah Sholeh iyahum kepada mereka 9 orang tersebut bil azab, akan ancaman azab yang akan mereka terima. Wazalika antis atul lazina aqarunna qatu qalu, dan ketika itu mereka diberi peringatan oleh 9 maksudnya begini, Nabi Allah Sholeh memberi peringatan kepada 9 orang itu yang telah membunuh, mencelakai onta betina. Qalu, dikatakan padanya Haluma fala nuqatil sholihin, ya, ayo kita bunuh Nabi Allah Sholeh gitu. Fa in kana shadiqan kana ajjalana qatalahu, jika
si Nabiullah Soleh ini benar, ajalana qatalahu ya. Kita percepat saja pembunuhannya. Siapa itu? Nabiullah Soleh. Jadi mau dibunuh Nabi Soleh. Wa in kana kaziban alhaqnahu bina katahu ya. Jika dia jujur, tadi kan jujur ya. Shodiqan karena ajalna qatalahu, dipercepat. Wa in kana kaziban, dan jika dia berbohong, alhaqnahu bina kotahu, kita masukkan ke dalam tubun batin, di dalam tubuh, dalam badannya. Hunya ini kembali an-naqatu, kepada ontanya. Jadi kita masukin Nabiullah Soleh ini ke dalam ontanya, karena memang ontanya ini besar ya, sebesar 30 meter, tingginya 30 meter. Fatuhu, maka datanglah dia, siapa itu hunya, pada lailan, di malam hari, dibuyutuhu, untuk bermalam, fi ahlihi, untuk bermalam di keluarganya. Hormatuhumul malaikatu bil hijarah. Jadi 9 orang ini, kata Ibnu Ishaq, berencana ingin membunuh Nabiullah Soleh. Ya. Ketika Nabiullah Soleh itu bohong, benar, dibunuh gitu. Nabiullah Soleh benar dibunuh. Kalau Nabiullah Soleh bohong, itu setelah ontanya mau dibunuh, itu dibuka perutnya, Nabi Soleh dimasukin ke dalam si onta tersebut gitu. Kemudian mereka datanglah malam, mereka bermalam ya bersama keluarga mereka. Faram la haula wala quwata illa billah. Kemudian malaikat itu bil hijarah, Faramatuhumul malaikatu bil hijarah. Ya, para malaikat ini melempari 9 orang tersebut dengan batu. Falamma abta'u ala ashabahum, maka ketika mereka terlambat dari sahabat-sahabat mereka, ata ashabuhum, datang sahabat-sahabat mereka, munazilun solihun fawajaduhum, maka berbentuklah Nabi Soleh melihat mereka musadduhuna, dalam keadaan mereka itu sudah terluka. Musaddakhina, mereka itu dalam keadaan terluka. Qad radahu bil hijarah, ya, karena tertimpa batu yang diperbuat oleh para malaikat. Mereka sudah dalam keadaan tertimpa batu ya, tertindih-tindih gitu. Faqalu Soleh, maka berkata Nabiullah Soleh alaihissalatu wassalam, antum qatalahum wa hammu bihi, kalian ini telah membunuh humnya itu onta Nabiullah Nuh, wa hammu bihi, dan mereka berniat menyerangnya gitu. Faqamat asiratahu dunahu wa ahzus silahi wa ahzus silaha wa ahzus silahu wa qalu lahum
wallahu la tuqatalunahu abadan. Faqad wa'adakum bi annal azabu nuzulu bikum fi salasin. Fa in kana shadiqan lam tasyadu rabbukum alaikum illa ghadaban. Wa in kana kaziban fa antum min wara'a ma turidun. Jadi ketika penduduk kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh ini ya, melihat 9 orang ini terbunuh, kata Ibnu Ishaq, dia mau menyerang Nabi Allah Soleh. Akan tetapi mustad'afin, orang-orang lemah atau pendukung-pendukung dari Nabi Allah Soleh melindungi Nabi Allah Soleh. Begitu. Wallahi taqtulunahu abadan. Demi Allah, kalian tidak akan membunuhnya abadan, selama-lamanya, gitu kata pendukung Nabi Allah Soleh. Faqad wa'adakum bi annal azabu nuzulan bikum fi salasin. Dan sungguh karena permusuhanmu kepada Nabi Allah Soleh akan turun azab tiga perkara azab. Fa in kana shadiqan lam tazidu rabbikum alaikum illa ghadabun. Jika poin pertama, jika Nabi Allah Soleh jujur, kalian hanya akan menambah murka Tuhan kalian, ghadabun. Wa in kana kaziban Wa in kana kaziban fa antum min wara'i ma turidun. Akan tetapi jika Nabi Allah Soleh berdusta, maka kalian akan berada di belakang apa yang kalian inginkan. Artinya dihalangi, gitu. Nabi Allah Soleh dilindungi, gitu. Fansorifu anhum lailatahum tilka. Maka penduduk Samud yang ingin membunuh Nabi Allah Soleh meninggalkan mereka malam itu. Lailatahum tilka. Qalus as-Sudi wa ghairuhu. Kemudian as-Sudi dan yang lainnya berkata, falamma waladun ibnul asiru yakni qadar. Jadi Sudi dan yang lainnya berkata, ketika waladun ibnul asiru, anak yang lahir ke-10 ini, kan ada kemarin udah ada cerita ya. Jadi ada 10 orang. Nabi Allah Soleh memerintahkan akan lahir 10 anak dari kaum kalian ini, golongan kalian ini, 10 orang ini. Kalau anak laki-laki maka bunuhlah, karena anak laki ini yang akan membunuh onta Nabi Allah Soleh. Kalau itu terjadi, maka akan ada azab yang menimpa kalian. Di cerita sebelumnya, 9 orang tersebut kesal dengan Nabi Allah Soleh karena melihat anak ke-10 ini tumbuh dengan sehat. Seandainya kami nggak bunuh anak-anak kami itu yang laki, tentu anak kami akan seperti anaknya si anak tersebut ini, anak ke-10 ini. Ya ini kodaron yang bernama kodar. Wakana yashibbu fi kulli yaumin syababun ghairuhu fil jum'ati. Maka setiap hari dia akan tumbuh seperti hari Jumat, maksudnya seperti seminggu. Jadi kalau satu harinya
orang normal, anak ke-10 ini satu hari itu seperti seminggu. Wa yusabu fil jum'ati syababun ghairuhu fis syahri. Dan setiap seminggu ini seperti sebulan. Wa yusabu fis syahri syababun ghairuhu fis sinnah. Dan setiap sebulan ini tingginya besarnya seperti setahun. Jadi dalam sebulan anak lelaki yang diramalkan, dinubuatkan oleh Nabi Allah Soleh yang akan membunuh onta betina Nabi Allah Soleh, yang akan menyebabkan bala bencana bagi kaum Samud, ini adalah yang dinubuatkan oleh Nabi Allah Soleh. Akan tetapi anak tersebut masih hidup dan ada cerita, ada rumor nih, ya ada sedikit spill, saya akan spill. Anak tersebut yang akan membunuh onta tersebut, sehingga berlakulah berbuat Nabi Allah Soleh, sehingga kaum Nabi Allah Samud ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma kabiru pakai tanwin aja deh. Falamma kabirun julusun ma'anasin yusibuna minas syarabi. Ketika para pembesar duduk bersama dengan manusia-manusia lain, yusibuna, mereka sedang minas syarab, ya bercengkrama gitu ya, minum-minum. Faradu ma'a yumazijuna bihi syarabuhum. Maka ada keinginan dari mereka ini ingin mencampur air ma'a, ya mazajuna ya, zamaj, mencampur bihi syarabuhum, dengan minuman mereka. Jadi lagi nongkrong-nongkrong, ini pembesar-pembesar kaum Samud, kemudian ada yang lagi pengen minum air putih, bukan minum air putih, mencampurkan minumannya dengan minuman air putih, ya. Wa kana zalikal yaumun sarabun naqatu. Akan tetapi hari itu waktunya onta Nabi Allah Soleh yang meminum. Fawajadul ma'u qad syarabat naqatu. Maka ya udah diminum sama ontanya gitu. Mereka ngeliat tuh onta itu udah minum. Ini jadwalnya memang lagi jadwalnya si onta. Kemarin kan Nabi Allah Soleh memberikan regulasi, aturan, kebijakan kepada kaum Samud, sehari onta, sehari kaumnya Nabi Allah Soleh. Akan tetapi kaumnya Nabi Allah Soleh ini tidak menyetop begitu. Ketika dia mau lagi minum-minum gitu, lagi kumpul, pengen dicampur dengan air putih, lah airnya habis gitu. Mereka kesal gitu ya. Qala Ibnu Asyir, kemudian ini kan ada tadi ya, ada dari 10 orang, 9 orang ini sudah mengikuti perintahnya Nabi Allah Soleh. Yang 10 orang ini tetap nih satu orang, karena dia ini baru punya anak ya, namanya si Qadar ini. Dia bilang begini nih, si Qadar ini namanya, ternyata karakter ini disebut Qadar. Hal lakum an aqruha. Apakah kalian lakum an aqruha, ingin saya membunuh onta tersebut? Qalu, kemudian penduduk pembesar Nabi Allah Soleh, kaum Nabi Allah Soleh ini, kaum Samud, mengiyakan, ya.
kita tutup saja kajian hari ini karena sudah larut malam ya. Wa khalaqa kana sababun aqrahamun naqatu imra'atun yuqalu laha malaka kanat qad malakat samudan. Wallahu a'lam bissawab. Memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Mari sama-sama kita tidak membeli tumbas jajan di dalam produk-produk yang kegiatan ekonomi berputarnya digunakan untuk membunuh manusia-manusia di Palestina. Mari sama-sama kita boikot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Kita boikot, mari sama kita boikot. Amar ma'ruf nahi munkar yang kedua. Kemarin Profesor Yusril Iza Mahendra selaku Menko Polhukam Menko Polhukam, Menkumhamnya ada dipegang Natalius Piagai. Sebagai menterinya Pak Prabowo, kemarin kejadian Kisru itu ya, 25 Agustus. Profesor Yusril bilang negara tidak perlu membuat tim pencari fakta. Saya, Tuan Guru Dery, meminta kepada pemerintahan Pak Prabowo agar membuat tim pencari fakta siapa dalam di aksi 25 Agustus tersebut yang menyebabkan beberapa orang meninggal, 11 sampai 13 lebih orang gitu ya. Orang-orang yang hilang, aktivis yang hilang. Ini banyak orang-orang hilang. Profesor Yusril bilang nggak perlu karena negara, maksudnya pemerintahan ya. Kan yang dimaksud negara itu kita semua orang ini gitu. Mereka pemerintah gitu. Mereka pelaksana negara gitu, bahasanya. Jadi diharuskan membuat tim pencari fakta. Tim pencari fakta. Saya juga heran kenapa orang yang melindas Afan hanya diberikan sanksi minta maaf. Ini aneh ya. Ini hanya akan membuat kemarahan masyarakat memuncak, berkembang seperti bola salju yang membesar. Jadi saya rasa tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Pak Prabowo segera membuat tim pencari fakta kasus Kisru kemarin ya. Tuh. Masuki amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, besok akan ada demo di gedung KPK untuk mengadili Jokowi. Bagi teman-teman yang kosong waktunya, yang tidak memiliki kesibukan, yang memiliki keluangan dalam waktu, besok hadir jam 1 siang di KPK. Kita demo tuntut untuk menangkap Jokowi dan keluarganya, karena keluarganya hanya membuat masalah. Seandainya PSI ini diambil gitu ya, dikeluarkan dari koalisinya Pak Prabowo, tentunya PSI akan gembel. Karena kalau dilihat formatur orang-orang PSI di pemerintahannya Pak Prabowo rata-rata cuman komisaris yang gajinya emang gede-gedean gitu.
tapi nggak menguntungkan gitu. Jadi kita akan besok berkonsolidasi, kita akan seru-seruan dalam aksi meminta KPK untuk mengadili keluarga Jokowi. Dari Nadiem Makarim mengatakan kalau Jokowi menerima setoran, dari Immanuel Ebenezer Jokowi menerima setoran, dari Gus Yakut ya mantan Kemenak Jokowi menerima setoran. Begitu, mari sama-sama kita adili Jokowi di KPK begitu. Kalau nggak terjadi, paling nggak kita sudah membuat sejarah dan kita akan berkonsolidasi membuat aksi-aksi yang lebih besar tentunya di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, untuk memaksulkan Gibran Raka Buming Raka yang rumornya ijazahnya ini nggak jelas gitu ya, seperti bapaknya juga jelas palsu. Kalau Raka Buming Raka ini rumor karena masih dilindungi oleh CNBC, orang-orang yang elit politik lah, elit global. Zamannya rupiah turun, Turki dihancurin untuk menjadikan laporan pertanggungjawaban Jokowi di tanggal 16 Agustus itu ya di MPR DPR. Masih ada yang lebih parah lagi. Turki hancur, Indonesia baru 17.000. Baru meternya ya begitulah ya. Ketika kecurangan KPU diungkap oleh Mahkamah Agung, timnya Bu Rahmawati, COVID-19. Jadi ada global membantu lagi. Nah, ketika Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, kemudian diangkat oleh Bloomberg, gitu ya, tim divisi ekonomi kreatif Bloomberg, Jokowi diangkat, orang tolol yang nggak bisa bahasa Inggris diangkat menjadi tim divisi analisis Bloomberg. Ya ini mah raka-rakaan doang untuk membela Jokowi. Pokoknya salah katakan salah, benar adalah benar. Kita semua udah paham Jokowi itu maling, bandit, koruptor. Kita akan berusaha besok untuk KPK berani menangkap Jokowi. Kita datang besok di jam 1 di KPK. Bagi kalian yang tidak memiliki keluangan waktu atau kesibukan kalian, ramaikan sosmed kalian, ramaikan TikTok kalian, ramaikan Instagram kalian, ramaikan YouTube kalian, ajak seluruh lapisan masyarakat yang ada untuk hashtag adili Jokowi, hashtag adili kroni-kroni Jokowi, hashtag adili keluarga Jokowi. Terima kasih. Untuk malam hari ini itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ibdi jami'a hajati wa ghfir zunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma mawdu wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridok mustaslimun liqadak faktubni min awliya wasluk bi sabila huda wa alhikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nantikan terus kajian podcast Said Dery yang bermakna perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Peace out.